Tak goleki masjid keliling, oh iki mesti ana segone. Rena aja. Kok durung oleh petunjuk, ikhtiarmu ngawur terus ngomong tawakal. Selamat datang di Six Sense Talk, ngobrolin keresahan tanpa sensor. Kembali lagi dengan aku Raina Briliani. Di episode kedua kali ini aku akan membahas kenakalan selama bulan Ramadan. Dan pastinya aku gak sendirian, ada Mas Ciko dan Dini. Hai. Gila sing wingi anu ya. Iku sing ngomong apa? Video call halu. Siapa? Ngomong mana sih? Dapuranmu itu. Wong tuwek lho di kono, kurang ajar. Kurang ajar iki, Mas. Apa Surabaya? Oh, iya. Surabaya sik liyane engko ya. Ya. Kok tau roh. Angel. Kan kita bahas kenakalan pada saat Ramadan. Tahu nakal gak, Din? Tahu lah pasti. Sangar, tahu lah pasti. Ya iki seneng aku. Ngaku iki seneng aku. Apa nakale? Mokel. Nakale. Bangga deh. Yoga. Tapi yo Ya terus piye? mokel nak mall. Ya pas iku mlaku-mlaku mbek mamaku kan. Terus mamaku iku lagi gak puasa. Dia mau makan, iku pas jam 5. Nah, nunggu azan kan lama kan? Jam 5, adzan setengah jam, Dul. Loh, tapi aku iku suwi. Wancane males. Yo, ngono. Karena tak terno mamaku makan. Nah, aku iku kayak ngiler ngono. Ya wes aku Ngiler. mokel. Dengan sadar. Dengan sadar, wis gak apa-apa wis. Wes, Enggak tak sahur siji ae. Loh, tapi kan perempuan, pasti orang sing kepotong juga dong. Enggak, itu aku masih SMP-an, jadi masih Sebelum Oh, sebelum men. Wah, ya latihan berarti gak apa-apa. Oh, ya saya Tapi latihan. selama kamu ini berpuasa tahu nggak sih mokel pas siang-siang gitu? gak pernah. Dijak tahu. Tidak tahu, tapi aku gak mau. Loh, aneh. Wis iki aneh. Wis jam 5 gelem tapi pas awan-awan gak gelem. Aneh wis aneh. Angel. Lek konten. Lek mokel gak tahu tapi pas wayahe traweh. Jadi kan imame iku wis Allahu Akbar ngono kan. Wis maca surat Al-Fatihah, terus surat pendek. Surat pendek. Wis kate buyar kon ngadeg. Iya. Soalnya suwi kayak Auzubillahiminasyaitonir pokoknya denger orang-orang. A'udzubillah. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya sing melengking dawa-dawa ngono lho, Mas. Kan kesuwen sih. Terus iki pas traweh Apa? tahu pura-pura ngantuk turu terus akhirnya gak melok traweh. Gak ngono. Tapi aku tahu keturun pas traweh. Oh. Tapi aku pas cilik sih, pas sujud turu aku. Lek pas gede malah gak tau nang masjid. Kebongkar semua guys, gak Tapi apa-apa. kalau mokel aku juga punya pengalaman sih di beberapa tahun yang lalu ya, 2 atau 3 Ya, 3 Pak, tahun yang ceritanya. lalu lah. Jadi ceritanya aku pas hari itu nggak sahur. Nah terus nggak sahur itu pas paginya ngisi acara. Ya, ngisi acaranya di sekolah Kristen. Luar biasa ya. Jadi ngisi acara itu dari jam 9 sampai jam 1. Terus jam 12 istirahat. Nah, kabeh mangan Kristen. Iya. Ya kan, Muslim terus dia makan. Masnya puasa. Wah, iya Pak. Ya kalau gitu ini masih dibawa pulang aja nanti. Waduh, ini aku kadung luwe gak sahur gitu ya. Pak, saya boleh makan. Masih silakan. Akhirnya kita makan bersama. Buka bersama, Bro, di sekolah Kristen. Oh, sing maning aku gini. Gak ono sama kali. Yes. Sama nih. Nakal-nakalan takjil, coba takjil. Aku takjil. Apa? Gak ngomongin sholat tapi main jopo takjil tok terus mana mulai. Saya saiki. Iya, enggak. Enggak. Kalau sadar ngomong iya, Mas. Enggak deh. Wah, kok saya guys gede. Kalau jauh pencitraan, Mbak. Iya. Di Six Sense Talk ini tuh gak ono jenenge tutup-tutupan. Iya. Iya. Kan tanpa sensor. Iya, mau. Jemput takjil gak sembayang. Main jemput takjil toh terus mulai kan. Aku gak sembayangin oma. Temenan tas sembahyang nang omah. Iya temen rek. Wah. Iku takjil sih Mbak Jopo iki apa teko ibumu dhewe donatur Mbak Jopo maneh ngono ta. Enggak ya, enggak. Petonggoku. Saulan penuh Mbak ngono. Heeh. Duh. Iku pas mbiyen cek cilik rek.
Aku gak senemen iku sih. Ya aku ya Iya, ngono iya. kadang, tapi yo gak senemen iku. Golek sego mulai aku biasa. Biasanya naik Terus embong aku wae. ngene. Naik Aku embong akeh. aku gak tanggung-tanggung, Din. Nek kon jajan tok ya. Aku biasanya golek sing sak segone, Din. Tak golek masjid keliling, oh iki mesti ana segone, iku tak parah. Iya. Kalau sampean sendirian, jadi ya Iya. pantes lah kalau Iya, aku sekolah. Biasanya Jen. nek nak jalan-jalan iku lah ya. Oh iya, bagi-bagi biasanya takjil. anu lek bagi-bagi Apalno. takjil. Biasanya rutin Iya, di iya. apalno. Iya, kan apa sepanjang Mary ku lan wake. Wake. Biasanya merepet oleh siji-siji. Iya, iya. Terus kenakalan remaja apa? Oh, lek pacaran termasuk kenakalan enggak, Mas? Gak sih, bagiku biasa ae. Lek pegang-pegang BE tayo opo? Ya lek konangan anu dosa. Oh iya. Lek gak konangan kan dosa. Ya embus. Terus lek biasanya iku meso. Soalnya wingi iku koncoku ngomong ngene. Oh, "Kon meso, iku batal." Iya, meso batal. Batal ta? Lek menurutku ya, menurutku aku dudu ustaz soalnya ya. Gak, cuman mengurangi pahala puasa. Jadi mengurangi. Sebenarnya gak ada sing salah dengan meso sih, Ren. Bagiku ya. Sing salah iku misui, Pak. Karena lek misui misalnya Rena jan. Itu kan ada kemungkinan kamu sakit hati. Tapi kalau wah, panganan itu enak, enak. Nah, itu Iku apa? gagal. Masa nggak larani? Iya, Panganannya iya. kan enggak. Jadi kadang-kadang di Surabaya itu kan bahasa-bahasa seperti itu sebagai bentuk ekspresi kesenangan atau yang membuat kita tuh Semakin jadi akrab. semakin akrab terus sebagai coping stres nih nang psikologi. Oh. Jadi ngomong kalau kebanyakan orang kan biar nggak stres kamu teriak yang keras di dalam air, wah gitu. Orang Surabaya nggak perlu ngono itu. Langsung ya, terus aku teringat, Mas. Kan iki bulan Ramadan. Biasanya orang-orang itu ngomong ibadah. Terus kita kan psikologi tentang kesehatan mental. Ya. Ada nggak hubungannya beribadah sama kesehatan mental? Ada cuman tidak semuanya ya. Nah, artinya dalam konteks tertentu kita memang harus melakukan ikhtiar-ikhtiar tertentu untuk menyehatkan mental, dan ibadah itu sebagai booster. Apa ngerti booster? Booster itu hanya mempercepat proses kita untuk agar mentalnya lebih sehat gitu. Enggak kan orang-orang tuh biasanya ngomongnya lek seumpama kayak stres, terus overthinking, ya dan sebagainya. Dia ngomong, ya kan aku kurang ibadah, terus makanya ta zikir, mendekatkan diri kepada Tuhan, kayak ngono. Jadi gini, Nyambung nggak? wis aku pakai perumpamaan aja ya. Misalnya kamu sakit batuk, ya. Batuk, pilek, cuman 1-2 hari, kira-kira yang kamu lakukan apa? Diem aja sih aku. Minum air putih, istirahat, gitu kan? istirahat. Ya. Tapi ketika batuknya sampai sebulan 2 bulan, Ke dokter. dokter. Dan itu kesadaranmu ya ke dokter, bukan dokternya marani omamu tuh. Enggak. Kau ceritanya. Nah, kenapa kalau orang mengalami sakit mental, kok tiba-tiba langsung, wes diruyai. Nah, iya. Iya lah. Nek kamu wes kamu itu kurang zikir, kamu itu Iya. kurang ibadah. Harusnya orang-orang yang sakit jantung, kemudian sakit diabetes, kenapa Anda tidak ibadah aja? Sudah di rumah aja, enggak usah ke dokter. Iya, pada penyakit ya. Pada penyakit, iya kan? Harusnya gitu. Ayo, menurutmu apa? Berarti kan Allah itu butuh kita berikhtiar. Masalahnya kalau penyakit fisik ikhtiarnya ke dokter, tapi kalau penyakit mental ikhtiarnya ke Dukun. nanti Psikiater. psikolog, ke konselor. Jadi kita punya tempat untuk ikhtiar masing-masing, dan ibadah itu adalah hasil dari tawakal kita. Jadi kalau misalnya kita nggak ada ikhtiar ya podo ae, Tuhan juga tidak akan berusaha menyembuhkan kita. Makanya banyak orang yang kemudian misalnya gini, pas Ramadan, berarti asumsinya gini ya, selama sebulan ini nggak ada orang sakit mental dong. Iya. Asumsinya. Asumsinya. Tapi lihat THR gak cair, kira-kira mentalnya loro gak? Stres ya sama Podo stres. ae. Atau misalnya kemudian, aduh rek, gak ono gawe buka, aduh ya stres juga gitu loh. Jadi maksudku kita tuh jangan titik-titik ngomong bahwa lek sakit mental jare ini kudu kudu ibadah. kudu ibadah. Kita harus juga punya ikhtiar tertentu lah, ikhtiarnya seperti itu. Nah, di salah satu cerita wali-wali dulu itu ceritain Nabi Musa sih. Nabi Musa itu pernah dalam satu momen kan dikejar sama Fir'aun. Terus sakitnya dia sakit perut di tengah perjalanan, dan sakitnya tuh sangat Parah. sangat parah. Lalu Nabi Musa tanya ke Allah, "Ya Allah, gimana
caranya saya bisa lolos dari kejaran Firaun kalau sakit perut saya seperti ini? Ya udah dijawab, kamu ke atas bukit ambil tanaman rumput lalu kamu makan. Naiklah ke atas bukit dimakan dan sembuh. Nah, suatu ketika Nabi Musa itu mengalami hal yang sama, sakit perut lalu dia ke atas bukit dan makan. Ternyata nggak sembuh. Nah, terus tanya, protes lah. Loh, ya Allah, kok saya sakit perut di awal makan rumput sembuh, yang ini kok nggak sembuh, kenapa? Gitu. Oh iya, yang pertama kamu sesuai petunjukku soalnya. Aku yang ngasih petunjuk, yang menyembuhkan adalah petunjukku. Nah yang kedua, kamu sembuh, kamu nggak sembuh karena itu bukan petunjukku. Karena akal. Karena akalmu sendiri. Nah, kenapa banyak orang yang jujur ya misalnya, mereka udah ke dokter, kemanapun ya berobat ke sana kemari, terus gak waras. Nah kira-kira diambil dihubungkan dengan cerita itu kira-kira apa, Bro? Soalnya mereka pakai akal ya, kudu petunjuk Iya, jadi ketika mereka sakit langsung pikirannya dokter. Harusnya kan ketika sakit minta petunjuk dulu, ya Allah saya harus ngapain. Kalau memang disuruh diem ya udah diem. Kalau misalnya kesuruh dokter yang mana dulu? Jangan terus, kebanyakan orang kan nyoba aja. Misalnya aku langsung ke dokter iki, terus takut koncone kan dokter ndi ben cocok. Iya. Jadi ya siapa tak nyoba, ternyata nggak cocok. Terus ya bingung, ya udahlah. Lah kalau sudah gagal biasanya mereka akan punya pikiran, ya sudah ini namanya kita pasrah aja. Loh, kan durung oleh petunjuk, ikhtiarmu ngawur terus ngomong tawakal. Kan nggak tepat. Nah itu yang sering aku ingatkan ke teman-teman bahwa kalau misalnya kalian punya keluhan mental ya, yang seputar pikiran gitu, harusnya kalian berikhtiar dulu. Minimal tanya ke konselor, terus kemudian tanya ke terapis gitu, bagaimana caranya untuk mengendalikan pikiran, baru nanti kita ibadah gitu. Memperkuatnya dengan ibadah, boosternya itu. Oh berarti kalau pengen sembuh, kena penyakit gitu itu harus menunggu petunjuk. Betul. Nanti kemana diarahkan untuk mencari obatnya, gitu. Oke, sampai di sini aja dulu ya Mas. Soalnya haus sudahan. Ya ngono, iku luwih apik daripada kon sok-sokan. Ya udah kita sampai sini dulu, saya kuat menahan. Apa itu? Udah kayak sampai sini aja. Okay. Nanti dilanjut ke episode berikutnya. Makasih ya Mas Ciko, makasih Buni. Sama-sama. Makasih semuanya, sampai jumpa. Dadah.